Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kita ngaji kitab fikih ya. Ngaji kitab apa? Fikih. Fikihnya namanya fikih al-fiqhul muyassar lil madzhab Syafi'i. Fikih yang ditulis secara muyassar yang sudah digampangno, wis dimudahno, terstruktur. Dan fikihnya adalah fikih Syafi'i. Karena sekali lagi dalam pembahasan kajian fikih ya, itu pasti ada perbedaan pendapat. Karena berangkatnya fikih itu dari dzon. Kalau yang nas itu yang sudah jelas, yang maknanya sudah yakin itu namanya nas. Sholat itu wajib. Nah itu dasarnya aqimus sholat. Apa namanya? Aqimus sholat. Lalu hadis yang berkaitan dengan sholat sangat jelas. Nah sesuatu yang sumbernya dari dalil yang nas, yang tidak lagi dzon, ingat kemarin, dzon itu kebenarannya tidak 100%. Dzon itu dugaan. Ya kisaran 80% ya. Itu namanya apa? Dzon. Kalau yang nas itu bukan fikih kesimpulannya. Sholat itu wajib, itu adalah nas namanya. Paham ya? Namanya apa? Nas. Khomer itu haram, itu nas. Tapi persoalan yang menyangkut tentang definisi khomer itu apa, itu sudah fikih. Paham ya? Karena ketika berbicara definisi, itu kaitannya sudah dalilnya dzon tadi. Tidak paling mana ya? Kalau yang dalilnya sifatnya nas itu yang pengertiannya sudah sifatnya pasti, itu disebut dengan apa? Nas. Namanya apa? Nas. Kesimpulan hukumnya nas. Bahwa khamar itu haram. Itu apa? Nas apa fikih? Nas. Bahwa riba itu haram. Nas apa fikih? Nas. Tapi definisi tentang riba itu apa? Apakah setiap bunga bank itu adalah riba? Itu persoalan fikih. Paham tuh? Karena dalilnya dzon terkait dengan pendefinisian atau batasan ya yang namanya riba itu apa, itu adalah fikih. Paham ya? Kalau itu kita mendefinisikan bahwa sesuatu itu riba, ya berarti pasti haram. Paham ya? Jadi persoalannya adalah pendefinisian gitu ya. Contohnya begitu ya. Khomer, kalau itu kita katakan khomer, ya pasti dia haram, memabukkan itu. Tapi persoalan definisi khomer itu apa? Itu berbeda pendapat. Nah ya, bahannya dari apa, lalu ukuran kadarnya itu seberapa. Itu adalah fikih. Karena sumbernya sifatnya apa? Dzon. Sifatnya apa? Dzon. Jadi fikih itu adalah kesimpulan hukum hasil dari sebuah proses ijtihad yang sumber itu apa? Dalil. Sumber itu apa? Dalil. Dalil yang utama Quran, hadis, ijma, qiyas itu dalil ya. Yang sumbernya bersifat apa? Dzon. Kesimpulan hukumnya namanya apa? Fikih. Kesimpulan hukumnya apa? Fikih. Nah, ini yang kita kaji ini adalah fikih Asy-Syafi'i. Fikih dalam mazhab Imam Syafi'i itu. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab yang diakui dalam fikih, yang diikuti itu ada 4 mazhab itu. Ya. Mazhab Maliki,
ya, Imam Malik, lalu kemudian mazhab Hanafi, Abu Hanifah itu, kemudian mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, lalu kemudian mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal. 4 mazhab ini yang dijadikan dalam prinsip ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Aswaja itu singkatannya Aswaja apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengikuti 4 mazhab ini dalam fikih itu. Nah, pilihan dari 4 ini tergantung pada kebutuhan masyarakat mayoritas. Paham ya? Semua mazhab itu benar dan itu didukung oleh dalil, argumentasi, ya hujjah yang kuat. Tetapi ketika kita berbicara penerapan hukum, maka di situ adalah persoalan kesesuaian dengan kondisi dan kultur masyarakat. Di Indonesia ini, ya, meskipun kita mengikuti mazhab dari 4 mazhab tadi dalam konsep fikihnya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dalam praktek kehidupan ini mayoritas kita yang dipakai mazhabnya siapa? Imam Syafi'i. Ya karena untuk di Indonesia rata-rata kiai, ya ustadz yang memangku guru itu ya, ajengan yang memangku pondok pesantren yang mengajarkan agama itu menggunakan kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kitab yang dikaji itu adalah mazhab Syafi'i. Paham? Ya, sehingga otomatis Syafi'i. Tarawihnya ya 20 rakaat al-mazhab Syafi'i. Kalau sholat itu talafudun niat usolli itu karena memang ala madzhabis Syafi'i. Dari mana itu ya? Ngaji kitabnya macam ngono. Kitab yang dibaca itu ala madzhabis Syafi'i. Takrib itu kan ala madzhabis Syafi'i. Ya. Itu mayoritas karena kita mengikuti yang diikuti, yang dicenderungi lah gitu ya, yang diminati oleh masyarakat itu dianggap lebih pada Syafi'i. Nah, kira-kira secara kultur karena pemilihan sebuah pendapat atau mazhab pemikiran itu kan pasti akan menyesuaikan terhadap latar belakangnya. Latar belakang itu diantaranya adalah kultur, budaya, sejarah gitu. Imam Syafi'i itu imam yang berada dalam situasi yang pernah di perkotaan, pernah di pedesaan. Paham ya? Beliau mencari ilmu itu berpindah-pindah. Ya, ada yang karena menghindari kekuasaan yang zalim, ada yang karena memang kepingin memperkuat ya, keilmuan dalam bidang agama, lalu kemudian pindah-pindah. Pernah di kota, paham ya? Pernah di Irak, ya. Lalu juga pernah di Baghdad, di Mekah, juga di Madinah, gitu ya. Jadi pindah-pindah di Hijaz. Sehingga karena Imam Syafi'i itu berpindah-pindah, pernah mengalami banyak tempat dalam kajian keilmuan agama, maka pendapatnya itu bisa lebih fleksibel gitu ya. Kultur desa masuk, karena pernah di desa. Paham ya? Kultur kota dia juga masuk pendapatnya, karena juga pernah di kota. Gitu. Jadi lebih punya fleksibilitas. Apa fleksibel itu? Ya, kemudahan atau kelenturan ya. Lentur, gampang menyesuaikan, itu fleksibel. Namanya apa? Fleksibel. Apa? Fleksibel. Tidak kaku gitu ya. Nah, kalau Abu Hanifah itu kecenderungannya perkotaan. Makanya orang-orang di luar NU itu kecenderungannya banyak ke Abu Hanifah. Seperti Muhammadiyah itu ke Abu Hanifah pendapatnya. Paham ya? Dia tidak pakai kunut, Abu Hanifah. Kita sholat subuhnya pakai apa? Kunut. Sama-sama aswaja sesungguhnya. Paham tuh? Sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena masih mengikuti mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu juga gurunya Imam Syafi'i. Tapi karena Muhammadiyah itu latar belakang organisasinya adalah orang kota, pedagang yang banyak itu. Maka cocoknya itu ke Abu Hanifah itu. Enggak model zakatnya Abu Hanifah. Maka Sabtu itu OKB sing dilakoni, apa saja yang dilakukan itu wajib dizakati, apa saja. Perhatikan sini. Ya, saya ulangi. Kalau Muhammadiyah itu lebih kecenderungannya kemana? Abu Hanifah mazhabnya. Paham? Kalau NU karena banyak wong desa pakai Imam Syafi'i karena pernah di NU. Makanya seringkali kuburan, abeng-abengan gitu ya. Senang pujian, salawatan gitu. Karena memang
cocok gitu ya. Secara kultur, latar belakang pemikirannya itu lebih banyak yang cocok dan sesuai. Paham tuh? Jadi kalau ditanya, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti 4 mazhab, tapi kenapa kok hanya belajar kita itu Imam Syafi'i? Jawabannya tadi itu ya, karena kultur masyarakat kita ini lebih dekat kepada siapa Imam Syafi'i. Bukan berarti yang lain itu tidak benar, benar. Cuman kalau sudah penerapan sebuah kebenaran atau hukum itu kan perlu pertimbangan latar belakang, pertimbangan apa? Kondisi sosial kemasyarakatan. Paham tuh? Imam Malik itu mengatakan anjing itu tidak najis. Karena hadis yang berbicara itu Imam Malik difahami sebagai li ta'abudi, ta'abudiyah. Kalau oleh Kanjeng Nabi itu disuruh membersihkan sampai 7 kali itu ta'abudiyah, bukan karena anjingnya najis. Paham ya? Sama dengan kita ketika wudhu, tangan kita disuruh membasuh, ini disuruh mengusap. Itu bukan karena apa? Karena ta'abudiyah ya, perintahnya seperti itu. Paham ya? Itu pandangannya siapa tadi? Imam Malik. Kalau Syafi'i tidak, ya itu karena najis. Paham ya? Contohnya begitu ya. Nah di Indonesia yang berlaku bahwa kalau anjing itu masyarakat melihatnya najis kan gitu ya. Kamu kalau di masyarakat Indonesia lalu kemudian kamu pakai mazhab Maliki ya bisa dikatakan ustadz anjing itu nanti. Berani anjing, oh ini kan mazhab boleh gitu ya. Itu enggak akhirnya digawe itu ustadz anjing. Ustadz anjing itu ya karena ngingu anjing tadi ini ya. Nah, itu namanya kultur budaya. Paham tuh? Paham tuh? Nah, itu yang tak maksud ya. Nah, fikih itu dzon tadi dimungkinkan terjadi perbedaan, ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan. Yang perbedaan itu harus kita pahami sebagai wujud rahmat lil ummah. Bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya sehingga kita punya pilihan. Tidak sempit melakukan hukum ketika kondisi-kondisi di mana kita harus intikal mazhab, itu kita bisa punya pilihan. Paham dong? Jadi kalau ditanya apa manfaatnya? Kok boleh berbeda-beda itu? Jawabnya tadi itu rahmatan lil ummah. Apa namanya? Rahmatan lil ummah. Tuhan Nabi jauh gitu. Ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Itu. Ya kenapa berbeda? Padahal sumbernya sama. Yo karena sumber yang ada dalam Quran itu ada yang memang memberikan ruang untuk berbeda, gitu ya. Paham tuh? Yang namanya dalil apa tadi? Dzanni. Namanya apa? Dzanni. Dengan latar belakang orang yang berbeda tentu pemahamannya bisa berbeda. Terus kepastiannya di mana kalau ini Mas Tun? Semuanya pasti asal Anda mengambil pendapat yang memang pendapat itu lahir dari sebuah proses ijtihad yang benar oleh orang yang punya kompetensi, yang punya kemampuan melakukan ijtihad. Maka semuanya itu benar dan Anda mengambil mana itu kepastian. Kepastian itu adalah ketika Anda melakukan sesuatu ada dasar hukumnya itu kepastian. Paham ya? Dalam Islam itu begitu. Kalau dalam kehidupan bernegara, hukum formal ya tidak bisa dengan pilihan itu. Harus satu ya. Harus satu. Kacau nanti kalau. Tapi kalau karena agama, di mana orangnya berbeda-beda, ada Indonesia, ada Amerika, ada ini, ada yang di gunung, ada yang ini, maka di situ dibutuhkan ikhtilaf itu. Ikhtilaf itu menjadi kebutuhan. Paham ya? Ada situasi yang berbeda itu. Tapi kalau hukum negara ya tidak, harus satu, karena hakimnya harus memberikan kepastian hukum dalam arti sumbernya itu harus pasti. Makanya kalau hukum formal itu pasti. Sehingga ketika hukum Islam menjadi sebuah undang-undang, maka harus dibikin namanya kompilasi hukum Islam. Apa namanya? Apa namanya? Kompilasi. Kompilasi itu kumpulan. Jadi kalau seperti hakim pengadilan agama, itu kan dasarnya pakai namanya hukum Islam. Hukum Islam yang mana? Mazhab mana? Ya itu tadi, mazhabnya sudah dirangkum menjadi kompilasi hukum. Paham tuh? Sehingga kalau dia memutuskan tidak lagi berdasarkan ayat sekian, surat ini, ayat ini, tidak. Tapi sudah berdasarkan undang-undang tentang kompilasi hukum, pasal nomor sekian, ini sekian. Nah, undang-undangnya ini diambilkan dari mana? Dari hukum Islam. Dari mana? Dari ijtihad para imam hukum Islam. Itu terus dirangkum. Paham tuh?
Ya kalau beda-beda kan nanti yang diperkara Anda, Pak Hakim, sampean menggunakan Syafi'i, saya mengikuti mazhab Hanafi. Ya lolos nanti jadinya. Paham ya? Bisa kayak iso hukum gitu ya. Jadi ketika hukum Islam ini dijadikan hukum negara. Paham ya? Hukum negara itu namanya hukum positif. Hukum apa? Positif. Maka ketika untuk menjadi pedoman dalam pengadilan, hukum Islam ini harus diundangkan dulu menjadi hukum positif. Ketika diundangkan, maka pilihannya harus diambil mana hukum yang dianggap paling sesuai. Paham ya? Di antara pilihan pendapat itu. Jadilah namanya apa? Kompilasi hukum Islam. Apa namanya? Kompilasi hukum Islam. Ini harus paham ya. Oleh santri nanti nggak paham itu ditakoni wong. Gimana hukum Islam? Katanya dari sumber hukum. Kan berbeda-beda, ya harus dibuat kompilasi, disepakati mana yang dimasukkan. Karena nanti ketika sudah berbicara sebagai sumber hukum di tingkat pengadilan, maka harus berbunyi undang-undang sudah. Tidak lagi berbunyi ayat, tidak berbunyi hadis. Paham ya? Paham itu? Tidak berbunyi pendapat mazhab Syafi'i, tidak. Tapi sudah berbicara pasal undang-undang kompilasi hukum Islam. Ya, hukum waris dipakai, hukum pernikahan, perceraian, itu sumbernya semuanya hukum Islam. Dipakai di pengadilan apa? Agama. Pengadilan apa? Agama. Kalau perceraian pakai hukum itu. Lalu dibuat kompilasi hukum Islam untuk menjadi apa? Hukum positif. Namanya apa? Undang. Namanya apa? Oke. Ini karena antri Aqabah internasional, jadi harus paham, ya. Paham ya? Nah, ini fikih yang kita baca fikih Syafi'i. Sekarang kita teruskan tambah sedikit. Wal ajizu, Aqabah 1, Aqabah 4 tadi sudah saya kirim tagnya, kitab-kitabnya para alumni yang ikut ngaji. Wal ajizu aninutki bitakbiri bil arabiyah. Ini berbicara tentang apa kemarin? Takbiratul ihram dalam sholat itu. Kalimatnya sudah dijelaskan. Sekarang ketika terjadi kasus, nah ini pasti ada persoalan kan? Persoalan itu membutuhkan jawaban hukum dalam agama. Paham itu? Setiap masalah itu perlu dicarikan jalan keputusan hukumnya apa gitu ya. Ketika itu berupa persoalan hukum. Wal ajizu utai wong sing apes, orang yang lemah, maksudnya tidak mampu. Wal ajizu utai wong sing lemah aninutki saking mengucapkan bitakbiri kelawan takbiratul ihram bil arabiyah. Ya tarajjamu moko menerjemahkan. Kalau ajizu utawi ya tarajjamu menerjemahkan sapa ajiz iku ya tarajjamu jadi khabarnya wal ajizu iku ya tarajjamu menerjemahkan sapa ajiz bi ayyi lughatin kelawan diai bahasa. Sya'akarab sapa man dengan catatan ajiz. Ajiz itu apa? Tidak mampu mengucapkan bahasa Arab. Allahu Akbar itu mungkin gitu ya. Baru masuk Islam gitu kan. Orang mengucapkan Allah itu kalau tidak dari kecil itu pasti jadinya bukan Allah gitu ya. Jadinya pasti Allah gitu ya. Allah itu dengan tafkhim itu agak susah gitu ya. Allah jadinya alhamdulillah Allah gitu kadang-kadang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Itu kalau tidak dari kecil. Ini kecil itu sudah harus dibenerno bacaan. Kalau kadang salah itu salah terus. Kalau terpaksa begitu ya bolehlah gitu. Biai luhatin sya'akarab sopeman. Wajibulan wajib apa ta'allumuhu. Mempelajari. Apa ta'allumuhu. Mempelajari maring takbir tadi. Walau bisa safari meskipun di dalam pepergian. Meskipun dalam pepergian. In qadara lamun mampu sopeman. Kan bisa jadi ada orang masuk Islam, gitu. Data turung sempat belajar apa-apa, dia kan sudah wajib. Kalau sudah Islam kan wajib sholat, paham ya? Kalau sudah Islam langsung wajib apa? Sholat. Dia Islamnya jam 2:30, waktunya sholat duhur, dia belum sholat duhur kan? Masih jam 2:30 Islam, maka dia sudah punya kewajiban sholat duhur. Kan nggak sempat belajar. Kurang Allahu Akbar, boleh digantikan? Boleh, ya tarajam. Karena fikih harus memberi jawaban. Paham itu? Boleh pakai Allah Maha Besar. Tapi yang tadi ini, gitu, yang baru itu. Karena kalau orang masuk Islam itu tidak boleh ditunda-tunda. Seremoni itu jangan menghambat terhadap orang yang ingin masuk Islam, yang membaca syahadat itu.
Seringkali sekarang kita ini seremoni, oke lah, seremoni itu nyusul enggak apa-apa belakang. Kawi acara, ben ketok gaya gitu ya. Ben ketok ada piagam macam-macam itu melengkapi lah. Tapi dalam konsep fikih atau hukum Islam, kalau ada orang yang mau masuk Islam, maka harus disegerakan. Ada si A mau masuk Islam. Pak Ustadz, Pak Yai, saya masuk Islam. Tolong supaya saya dipandu masuk Islam. Itu langsung, enggak boleh. Aku tak adus dhisik. Itu enggak boleh, dosa itu. Paham? Aku durung adus ya, aku tak mangan dhisik ya. Apa maneh kok ngenteni ya tak upacarakan besok kamu ke masjid gitu ya. Nanti diundangkan para wartawan TV pakai banner dulu. Waduh, ini loh. Tambah dosa itu tambah. Paham tuh? Kalau ada orang yang ingin masuk Islam, ingin melakukan kebaikan, masuk Islam atau orang Islam yang ingin sebuah kebaikan, enggak boleh takhirul bayar. Istilahnya la yajuz. Harus disegerakan. Harus apa? Disegerakan. Urusan nanti itu perlu ditasyakurani, perlu selamatan, perlu apa? Perlu diumumkan. Itu setelah disyahadatkan. Paham ya? Disyahadatkan polisi. Harus apa? Harus disegerakan. Ini kamu kalau nanti pulang jadi tokoh di masyarakat gitu ya. Tidak boleh apa? Ditun. Islamkan dulu. Nanti persoalan ada tasyakuran untuk didoakan banyak orang, silahkan. Itu sifatnya hanya melengkapi lah gitu ya. Tapi keharusannya adalah apa? Disegerakan. Apa? Disegerakan. Nah, sama dengan kasus tadi ini. Kemungkinannya ada, nggak bisa mau takbir itu karena baru masuk Islam mepet sholat gitu ya. Contohnya begitu. Wajibulan wajib, alaihi ingatasi ajiz apa takhirus sholat. Kalau masih ada waktu, dia harus mengakhirkan sholat. Masuk Islamnya umpamanya jam 1 siang, duhur kan? Jam setengah 1 dia masuk Islam. Dia belum bisa baca takbir, belajar dulu takbirnya wajib itu. Paham tuh? Karena masih ada waktu. Tapi harus mepet tadi ya, sholat atau orang apa gitu loh ya. Sholat. Itu sholat. Karena setiap orang Islam wajib sholat itu. Wajibu ta'allum. Alaihi ta'khirus sholati min an awalil waktu, saking awali waktu li ta'allumi untuk belajar ta'allum. In rajahu fil waktu lamun berharap. In rajahu lamun iso diharap-harapno. Apa ta'allum tadi fil waktu ing dalam waktu hatta la ya beko sehingga ora tersisa. Sehingga sampai tersisa ora tersisa apa illa ma qadar. Illa qadru ma kecuali perkiraan. Illa qadru ma kecuali perkiraan barang yasau yang memuat apa ma as-sholata ing salat bi muqaddamatiha dengan segala pendahuluan ya, dengan segala yang mengawali yang mendahului salat. Apa yang mendahului salat? Melakukan apa? Wudu, itu namanya muqaddimat. Sesuatu yang menjadi pengantar atau pengawal sholat itu diantaranya adalah wudu itu. Memakai pakaian, wudu, itu ya. Menyiapkan tempat untuk kita sholat, itu namanya muqaddimatiha. Jadi kan sholat itu begini kemarin konsepnya. Tentang karena sholat itu kewajiban apa? Mu'akkad. Kewajiban apa? Mu'akkad. Ketika di awal waktu, kewajiban itu sifatnya muwassa. Apa namanya? Muwassa. Muwassa itu artinya masih luas. Ukurannya masih luas apa? Kita masih punya waktu, masih dibolehkan untuk menunda dan melakukan sesuatu yang lain. Itu namanya muwassa. Tapi ketika sudah mendekati akhir, yang hanya cukup untuk sholat, maka berubah menjadi apa? Mudayyak. Tidak ada lagi pilihan, harus sholat sudah. Karena berubah menjadi apa? Mudayyak. Berubah menjadi apa? Mudayyak. Nah, di saat mudayyak ini, orang yang tidak memungkinkan belajar takbir mau kuili, itu dia boleh memakai takbirnya dengan bahasa di luar bahasa Arab itu. Paham? Tapi kalau masih muwassa, kudu apa? Belajar dhisik. Kudu apa? Belajar dhisik, menawi sisa lagi sholat. Itu maksudnya begitu. Itu fikih. Ya. Ini harus seperti itu. Waisan nulan disunahkan. Oke, ini terkait dengan bacaannya. Waisan nulan disunahkan lil musalli kedua orang yang sholat. Waisan nulan disunahkan lil musalli kedua wong sing sholat. Bagi orang yang sholat, apa rafu yadaihi. Rafu yadaihi itu mengangkat kedua tangannya.
Rafu yadaihi mengangkat kedua tangannya musalli. Bagas. Rafu yadaihi mengangkat kedua tangannya musalli. Wa yusannulat disunahkan lil musalli kedua orang yang salat apa rafu yadaihi mengangkat kedua tangannya musalli. Fit takbiri ketika takbir disunahkan mengangkat khadwa mankibaihi ing manceri maring pundak. Khadwa mankibaihi, khadwa itu manceri. Khadwa mankibaihi manceri maring pundak lurune musalli. Kalau ini ya, Allah manceri ini. Khadwa mankibaihi itu pancer dengan apa? Pundak. Jadi tidak begini, tapi apa? Gini posisinya. Ya. Allah. Khadwa mankibaihi. Apa? Khadwa mankibaihi. Ya hadis Ibnu Umar krono hadis Ibnu Umar al-muttafiqi alaih annahu saat menekanya Nabi kana ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tambahannya sunnahnya. Yang wajib itu baca apa? Takbiratul ihram. Mengangkat tangan hukumnya apa? Kalau dalam fikih takbir namanya sunnah hayat. Annahu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa Nabi iku kana ono sapa Nabi ku yarfa'u ngangkat sapa Nabi yadai khadwaman kibahi. Yadai yang kedua astani kanjeng Nabi khadwaman kibahi yang lurus dengan kedua pundaknya Nabi idza ftataha nalikane memulai. Idza ftataha ketika memulai sapa Nabi as-salata ing salat. Ai antu khadhiya. Ai antu khadhiya tegese yen to lurus. Ai antu khadhiya tegese yen to lurus sudah. Antu khadhiya yen to lurus. Apa atrafu asabihi piro-piro jari-jari. Atrafu asabihi piro-piro jarinya ujung ya, atraf itu ujung. Atraf asabi pira-pira ujung jarinya musalli a'la udhunaihi ing dhuwure telinganya musalli. Nah, ini ya, ini di atas. Jarinya nih di atasnya. Allah mengibai ya. Paham tuh? A'la udhunaihi. Wa ibahamahu syahmatai udhunaihi. Ibaham jempolannya itu di sini. Allah. Segini ya. Berapa? Ini posisi di pundak dengan manceri begini. Paham tuh? Nah. Bagaimana? Coba perhatikan. Posisi di sini. Yang punya telinga, kalau tidak punya telinga ya, berarti dianggap sama dengan telinganya. Khadwa mankibai. Ini hukumnya apa? Sunnah. Umpama tanpa begini, Allahu Akbar dok menengah ini ya kamu. Cuman sholat tanpa ekspresi itu. Sholat yang dingin ya, sholatnya orang dingin tanpa ekspresi. Wa ibamahulan kedua jarinya jempolane musalli syahmata udhunaihi ing kedua ini ya. Apa syahmah? Ini apa namanya? Apa gitu nih? Apa jenenge? Ini apa? Daun telinganya syahmata indil-indil jarum cowok. Indil-indil ya. Kedua daun telinganya musalli. Wa rokhatahu lana pepe man kibai. Nah, yang di sini ini man kibai tadi. Itu hukumnya sunnah. Umpamanya orang enggak ngono ya jangan dikatakan sholatmu itu enggak sah gitu, enggak boleh. Karena itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib itu apa? Bacaan takbiratul ihram. Wal mankib majma'u a'dhamil a'dudi al mankibu wal mankibu talafat man wa rakhatahu mankibai. Wal mankibu ta mankib iku majma' itu nggon kumpule a'dhamul a'dudi tulang bahu ini. Gila ya. Ini namanya mankibun pundak. Majma'u aldud. Wal katifilan katif. Ya pundak ini. Fa illam yumkin ar-raf'u. Kalau tidak mungkin kan mengangkat tangan illa biziyadatin. Kecuali dengan menambahkan tadi alal masyru' au naqsin atau berkurang minhu saking masyru' atabil mumkini minhu. Atau mokonekani sapa wong. Al-masyru' itu yang diajarkan tadi itu namanya masyru' ya. Aslinya masyru'nya adalah ini, lurus ini, terus ini lurus pundak tadi yang saya katakan. Ya. Paham tuh? Maka dia bisa melakukan atau mau mendatangkan sopeman, atau mau ngelakoni mendatangkan itu. Bil mungkin dengan sesuatu yang mungkin, minhu saking masyru' tadi yang disyariatkan. Ya sesuai yang bisa kita lakukan. Walasahu taikaul yang lebih sahih kuraful yadain. Maaf tidak takbir serta ini permulaan takbir. Ittiba'i sunnati krono mengikuti sunnah kama fis sahihain. Titik. Nah ini yang penting lagi. Wa yusyaratulan disyaratkan fit takbirati ing dalam bacaan takbir opo ismaul musalli. Isma itu memperdengarkan. Yang istilah kamu tasmi itu. Tasmi itu memperdengarkan. Isma. Ya.
Isma memperdengarkan bentuk masternya. Isma'ul musalli memperdengarkan musalli nafsahu ing awak dhewe ini. Jadi ketika kita baca Allahu Akbar itu harus ada suara yang keluar yang kita dengar dengan suara itu. Tidak boleh dibatin dok. Tidak sah itu. Karena takbir itu harus qiraah. Membaca takbir. Paham ya? Membaca apa? Takbir. Membaca itu adalah isma'us saut. Harus ada suara yang diperdengarkan minimal li nafsi pada dirinya sendiri. Ya tidak boleh hanya di dalam hati, tidak boleh. Wa kadza al-qiraah. Begitu pula isma' tadi ini. Wa kadza mengkon isma'ul musalli nassahu at-takbira al-qiraatu utai bacaan yang lain. Wa sa'idu arkanil lan sakabehane pira-pira rukun al-qauliyah kata syaudil akhiri seperti tahiyat akhir wassalam. Itu semua harus isma' diperdengarkan. Wala buddalan ora kena ora. Bi khusuli sahabi sunani ing dalam memperoleh piro-piro ganjarani sunnah-sunnah qauliyah min dzalika saking kun isma aidon khalimah. Harus diperdengarkan juga kalau ingin mendapatkan apa? Pahala yang terkait dengan kesunahan tadi. Oke, wa bi fanfa'na bi barakatihim wa amitana fi tariqatihim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah